Sziasztok, hogy vagytok? Halo, apa kabar? Oke, kita hari ini akan meneruskan kembali kelas bahasa Hongaria kita. Hari ini adalah kelas level A1 part 5. Oke. Oke, di dalam pelajaran sebelumnya saya memberikan kalian PR yaitu melengkapi kalimat dengan cara membuat konjugasi kata kerja yang benar sesuai dengan subjek dan konteks kalimatnya. Konteks kalimat berarti apakah dia menggunakan kata tanya, atau apakah kalimat itu mengandung objek, apakah kalimat itu tidak mengandung objek, apakah objeknya definite atau indefinite, apakah kata tanyanya kata tanya definite atau kata tanya indefinite. Oke, jadi kalian yang sudah mengerjakan bisa kalian cek hasil dari jawaban kalian. Oke, kita mulai dari jawaban yang pertama. Oke, untuk kalimat yang pertama yaitu han yogurtot ketek. Han yogurtot ketek. Di sini kita bisa lihat bahwa subjek yang diminta adalah subjek ti atau kalian. Kata kerjanya kerni yang berarti meminta. Oke. Han yogurtot ketek, kalian meminta berapa yogurt? Kata tanya han adalah kata tanya yang masuk kategori kata tanya indefinite, yang artinya berapa. Jadi, kita harus mengkonjugasikan kata kerjanya menggunakan konjugasi indefinite. Konjugasi indefinite untuk subjek ti adalah dengan akhiran tek. Jadi ketek. Kalimat kedua. Tenemis mozibo. Tenemis mozibo. Oke, di sini yang subjek yang diminta adalah subjek te atau kamu, kata kerjanya meni atau pergi. Jadi artinya adalah kamu tidak pergi ke bioskop. Oke. Kenapa di sini kita mengkonjugasikan dengan akhiran s? Karena akhiran s adalah akhiran untuk konjugasi indefinite. Di sini konteks dari kalimatnya, kamu tidak pergi ke bioskop. Di sini tidak ada objek. Berarti otomatis jika kalimatnya tidak mempunyai objek, maka menggunakan konjugasi indefinite. Selain itu, kata kerja meni atau pergi, ya memang adalah salah satu kata kerja yang masuk kategori kata kerja intransitif atau kata kerja yang tidak mempunyai objek. Oke. Kalimat yang ketiga. Melyik kerik. Melyik kerik. Di sini subjek yang diminta adalah önök atau Anda sekalian. Kata kerjanya kerni itu meminta. Melyik kerik artinya Anda sekalian meminta buku yang mana. Oke. Kata tanya meyik adalah kata tanya yang masuk kategori kata tanya definite, karena yang ditanyakan adalah sesuatu hal yang pasti, yang mana. Oke. Jadi, kita konjugasikan kata kerja kerni untuk subjek önök, Anda sekalian, dengan konjugasi definite, yaitu dengan memberikan akhiran ika. Oke. Kalimat berikutnya. Kalian perhatikan dengan benar apa yang saya berikan kotak merah. Itu ada kata vel, atau sebenarnya itu lebih ke suku kata, atau dalam hal ini adalah prefix, vel. Oke. Kalian lihat kenapa ada vel di akhir kalimat. Oke. Kita lihat. Kid he vel artinya adalah dalam hal ini subjeknya Anda. Berarti artinya siapa yang Anda telepon? Siapa yang Anda telepon? Kid he vel. Siapa yang Anda telepon? Oke. Kata vel ini artinya menelpon. Kata vel ini terdiri dari dua kata, yaitu kata vel
Sebenarnya itu bukan kata tapi prefix, vel, dan kata kerja dasar hifni. Oke. Kata vel hifni mempunyai arti berbeda dengan kata hifni. Oke, hifni itu memanggil, tapi vel hifni itu kita gunakan khusus jika kita ingin mengucapkan menelpon. Secara garis besar, dalam bahasa Hungaria ada dua jenis kata kerja. Kata kerja dasar dan kata kerja yang mempunyai prefix atau dalam bahasa Hungaria ige kötö. Okay. Kata kerja vel hifni merupakan salah satu kata kerja yang mempunyai prefix atau ige kötö. Jika kata kerja yang mempunyai prefix digunakan dalam kalimat tanya yang menggunakan kata tanya, maka posisi prefix dipisah dengan kata kerjanya. Dan kita posisikan mengikuti kata kerja dasarnya. Oke. Jadi, dalam kalimat nomor 4, kita tidak mengkonjugasikan kata kerja vel hifni menjadi vel hif, tapi hivel. Karena berada dalam kalimat tanya yang menggunakan kata tanya. Dalam hal ini kit atau siapa yang. Ya. Jadi konjugasi vel hifni untuk kata tanya kit yang merupakan kata tanya yang masuk kategori kata tanya indefinite, maka kata vel hif kita konjugasikan dengan konjugasi indefinite untuk subjek en. Dalam hal ini, kita tidak memberikan akhiran apapun. Karena tidak ada akhiran untuk konjugasi subjek en yang indefinite. Kalimat kelima. Mit nasal. Mit nasal. Ini yang artinya adalah apa yang kamu lihat atau apa yang kamu tonton. Oke. Di sini subjek yang diminta adalah te atau kamu. Kata kerjanya nisni, melihat atau menonton. Oke. Di sini kita kenapa kita konjugasikan dengan akhiran el? Karena kalimat tanya ini menggunakan kata tanya mit yang merupakan kata tanya indefinite. Oke, karena itu kita konjugasikan kata kerjanya dengan kata kerja indefinite. Subjek yang diminta te, maka akhirannya adalah el. Karena kata kerjanya mempunyai vokal mogos. Oke. Kalian ingat-ingat lagi rumus konjugasi kata kerja yang sudah pernah kita bahas dalam beberapa kelas sebelumnya. Oke. Nomor 6. Midmon Peter Nemholom. Midmon Peter Nemholom. Oke. Sini ada dua kata kerja. Yang pertama adalah mon atau mondani infinitifnya, dan yang kedua holoni adalah infinitifnya. Oke. Untuk kalimat yang pertama, subjek yang diminta adalah dia. Oke. Di sini dia mengacu pada Peter. Peter sebagai orang ketiga. Oke. Kenapa kita konjugasikan dengan kenapa kata mon tetap menjadi mon, yaitu tidak ada konjugasinya, karena di sini kita bisa lihat bahwa kalimat tanyanya menggunakan kata tanya mit. Berarti kalimat ini adalah kalimat indefinite. Karena kata tanya mit adalah kata tanya yang masuk kategori kata tanya indefinite. Dan subjeknya adalah Peter, orang ketiga tunggal. Untuk konjugasi indefinite, untuk orang ketiga tunggal, kita tidak memberikan tambahan akhiran. Untuk konjugasinya tidak ada. Jadi tetap pada kata dasarnya, yaitu mond. Oke. Yang artinya, Peter bilang apa? Mit mond Peter. Peter bilang apa? Kalimat yang kedua, nem holom. Nem holom.
Jadi kata dasar hol, kata infinitifnya holoni, mendengar. Oke. Nem holom, aku tidak dengar. Nah, pertanyaannya kenapa akhirannya om? Akhiran om adalah akhiran konjugasi untuk subjek in atau saya dan objek yang definite. Pertanyaan berikutnya, dari mana kita tahu bahwa dalam kalimat ini objeknya adalah definite, sedangkan di sini tidak disebutkan, hanya disebutkan nem holom. Di sini objek yang kita pakai adalah Peter. Peter sebagai orang. Oke. Dalam kelas berikutnya kita akan belajar mengkategorikan bagaimana jika orang atau kata ganti orang kita tempatkan sebagai objek. Bagaimana mana yang masuk kategori objek orang yang definite atau objek orang yang indefinite. Okay. Dalam hal ini Peter adalah orang ketiga dan nama orang. Karena itu kita memberikan konjugasi definite. Seperti juga yang sudah kita tahu bahwa nama orang adalah selalu menjadi objek yang definite. Oke, kita coba lihat lagi ke materi kelas sebelumnya ya. Singkat saja kita flashback. Oke, di sini kalian bisa lihat di baris terakhir adalah name itu nama orang masuk ke kategori objek definite. Oke. Oke, jadi kalimat 6 ini bisa kita artikan nepon Peter nem holom. Artinya apa yang Peter bilang, aku tidak mendengarnya. Nya di sini adalah Peter. Aku tidak mendengarnya. Oke. Kalimat ketujuh. Osisem it logik pinter ur. Osisem it logik pinter ur. Yang artinya adalah saya pikir Peter ur, pinter ur, atau Pak Pinter tinggal di sini. It itu artinya di sini. Kata kerja Hindi artinya percaya atau pikir. Subjek yang diminta adalah in atau saya. Dari mana kita tahu bahwa kata kerja Hindi harus kita konjugasikan dengan akhiran em. Oke, akhiran em adalah salah satu akhiran konjugasi untuk subjek in atau saya. Dalam konteks kalimat yang definite. Oke. Dari mana kita tahu ini definite? Karena di sini ada ost. Ost. Yang artinya yang sebenarnya bisa diartikan itu. Tapi osisem satu paket yang terdiri dari dua kata ini artinya saya pikir, saya kira. Oke. Jadi yang secara garis besar, osisem itu artinya saya kira. Osisem ini ada bagusnya kalian coba sering-sering gunakan dalam kehidupan sehari-hari karena ini sangat ekspresif. Jadi kalau kalian ingin bilang, ingin mengucapkan, oh saya pikir kamu, saya pikir seperti ini, saya pikir seperti itu, kalian bisa mengekspresikan apa yang ingin kalian katakan dengan osisem, oke. Kalimat yang berikutnya adalah mennyi bekerülnek ezek a cédek. Mennyi bekerülnek ezek a cédek. Oke. Mennyi bekerül atau bekerül sendiri artinya adalah harganya. Mennyi bekerül harganya berapa? Oke. Ezek a cédek artinya CD-CD musik ini. Oke, ezek adalah bentuk jamak dari kata ez, yaitu ini. Oke, jadi ezek artinya ini dalam bentuk jamak. Kalau dalam bahasa Inggris, this. Oke. Jadi, dari mana kita tahu bahwa kata kerja kerul ini harus kita konjugasikan dengan akhiran nek. Akhiran nek adalah akhiran untuk subjek orang
ketiga jamak. Seperti yang diminta, subjek yang diminta di sini adalah ik, atau mereka. Yaitu kata ganti orang ketiga jamak. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah ezek ocedek, CD-CD musik ini. Oke. Jadi sebenarnya subjek dari kalimat ini adalah si CD-CD musik ini. Oke. CD-CD musik ini posisinya sebagai subjek. Jadi yang ditanyakan adalah harga si subjek atau si subjek ini dihargai berapa. Kan? Dan karena di sini adalah yang ditanyakan si subjeknya, otomatis tidak ada objeknya. Berarti kata tanya ini adalah kata tanya yang ya indefinite. Makanya kita memberikan akhiran next. Oke, jadi dua contoh kalimat ini sengaja saya memberikan kotak kuning karena dua kalimat ini mungkin saya bisa bilang berguna untuk kalian bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau menyibakarul atau menyibakarulnek itu kalian bisa gunakan saat kalian bertanya harga ya. Menyibakarulnek itu jika yang kalian tanyakan lebih dari satu, itu barangnya lebih dari satu, menyibakarulnek. Kalau barangnya satu saja, kalian bilangnya menyibakarul. Oke, harganya berapa? Oke. Semoga penjelasan saya tentang TR minggu lalu cukup jelas. Jika ada yang kalian tanyakan, seperti biasa kalian bisa mengirim pesan lewat WhatsApp grup kita. Oke, kita lanjut ke materi untuk part 5 ini. Oke. Oke, seperti biasa, sekarang kita coba pemanasan atau kita belajar beberapa ungkapan-ungkapan yang mungkin kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini kalian bisa lihat ada 6 gambar beserta ungkapan-ungkapannya. Oke, kita mulai dari yang paling kanan atas. Setelah kita bangun tidur, ya kita bisa ucapkan yo rengket, selamat pagi. Bisa juga kalian bilang save nopot. Save nopot kita bilang juga kepada orang yang baru bangun tidur atau kepada orang yang kita temui pagi-pagi mungkin di luar atau di tempat atau di kenalan kita di sekolah atau di depan rumah tetangga kita bilang save nopot. Oke. Berikutnya, maaf, saya belum bahas artinya ya. Save nopot itu artinya dalam bahasa Inggris seperti have a lovely day, have a nice day. Oke. Dalam bahasa Indonesia jarang ya kita bilang semoga harimu menyenangkan. Oke, jarang bisa, jarang sekali, mungkin hampir bilang nggak pernah. Oke, sekarang yang berikutnya min dan yod. Dari perkatanya artinya adalah semua bagus. Semuanya bagus. Oke, min dan yod ini sebenarnya kependekan dari min dan yod kibanok. Saya berharap semua baik-baik. Saya berharap yang semuanya baik-baik. Jadi sebenarnya artinya adalah semoga semuanya baik-baik saja denganmu, dengan apa yang akan kamu lakukan, dengan apa yang akan kamu kerjakan. Itu konteksnya untuk hari ini ya. Jadi min dan jod ini sebenarnya bisa kita bilang atau bisa ucapkan dari dua point of view, dari dua konteks. Konteks yang pertama adalah konteks dari orang yang akan pergi, yang akan melakukan tugas atau mengerjakan sesuatu, atau keluar rumah misalnya, keluar rumah untuk bekerja, keluar rumah untuk meeting, atau keluar rumah untuk belajar. Kita
bisa bilang mindanjut. Jadi kita berharap semua baik-baik atau kita berharap semua yang baik-baik terjadi di rumah. Kita mengucapkannya kepada orang yang kita tinggalkan. Bisa istri, suami, pacar, orang tua, atau anak, mindanjut. Kita bilang kalau kita ingin pergi bekerja, kita bisa bilang mindanjut. Jadi kalian baik-baik ya di rumah. Oke. Untuk konteks yang kedua itu konteks jika diucapkan oleh orang yang bukan menemani ya, orang yang mengantarkan seseorang untuk pergi atau kalau dalam bahasa Inggris itu semacam farewell ya, say goodbye gitu. Jadi untuk contohnya saya ditinggal teman saya yang kebetulan tinggal satu rumah atau orang tua, saya bilang ke mereka, mindanjut. Dalam hal ini saya ingin bilang bahwa semoga semua yang baik-baik terjadi padamu hari ini. Aku mengharapkan yang baik-baik untukmu hari ini. Oke. Jadi sekali lagi, mindanjut ini bisa diucapkan oleh dua pihak, pihak yang pergi dan pihak yang tinggal. Oke, pihak yang meninggalkan dan pihak yang ditinggalkan. Oke, kita ke ungkapan berikutnya. Soksikert. Soksikert artinya semoga berhasil. Bisa juga semoga beruntung. Oke. Kata sok artinya banyak, sikert artinya keberhasilan. Oke. Jadi banyak keberhasilan. Sok serencet, serence artinya keberuntungan. Oke. Sok serencet berarti banyak keberuntungan. Saya artikan semoga beruntung atau good luck. Berikutnya, yoet bajot. Seperti yang bisa lihat dari gambar, kalian bisa lihat bahwa mereka sedang makan. Oke, jadi kita mengucapkan yoet bajot kepada orang-orang yang sedang makan. Seperti kita bisa bilang dalam bahasa Inggris, enjoy your meal atau bon appetit. Oke. Sekarang kita menuju ke ungkapan berikutnya. Itu yo sorakozas. Yo sorakozas. Oke. Mungkin kalian bisa nebak apa yang orang-orang dalam gambar ini lakukan, kan? Mereka sedang minum, mereka sedang menikmati waktu. Mungkin kalian bisa nebak artinya apa? Oke, artinya adalah yo sorakozas, bersenang-senang. Sorakozik artinya bersenang-senang. Jadi yo sorakozas artinya selamat bersenang-senang ya, have fun. Kita ucapkan kepada orang-orang yang sedang berpesta atau yang sedang bisa pesta di bar, di klub atau pesta di rumah. Oke, sekarang ungkapan yang terakhir yaitu saat kita beranjak untuk tidur, kita bisa bilang yoet sokat. Jadi yoet itu adalah kependekan dari yoet sokat. Yoet sokat sendiri kita sudah belajar di kelas minggu yang lalu, yang artinya adalah selamat malam, selamat tidur. Yoet adalah bisa dibilang slang atau bisa dibilang sebenarnya ini kependekan dari yoet sokat. Jadi yoet kita ucapkan kepada orang yang akan pergi tidur atau kita ucapkan kepada orang yang belum tidur di saat kita ingin pergi tidur. Oke, yoet sokat. Sep al-mokot. Sep al-mokot. Oke. Artinya adalah semoga mimpimu indah. Semoga bermimpi indah. Oke. Alom itu artinya mimpi.
Almog adalah bentuk jamak dari kata olom. Jadi mimpi-mimpi. Semoga kamu punya mimpi-mimpi indah. Oke. Sip, seperti yang seperti dalam ungkapan sip naput, artinya adalah cakep, cantik, bagus. Oke. Jadi kalian mulai hari ini kalian bisa mulai berekspresi dengan ungkapan-ungkapan baru ini. Oke. Kita beranjak ke slide berikutnya. Oke, maaf. Onopom, mungkin ada yang bertanya, onopom itu artinya apa? Onopom artinya adalah hariku, atau hariku. Oke, dalam kelas berikutnya saya akan mencoba lagi membuat slide yang berisi ungkapan-ungkapan seperti ini. Jadi yang kira-kira kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Oke, sekarang kita belajar tentang ungkapan baru. Mungkin sudah ada yang pernah dengar, mungkin juga ini yang pertama kali kalian melihat atau mengetahui ungkapan ini ya. Miushak, miohezet, mizu. Miushak, miohezet, mizu. Ketiga kalimat tanya ini sebenarnya sama dengan kalimat tanya hojboj, hojbotuk. Ya. Hojboj, hojbotuk. Jadi artinya adalah apa kabar. Tapi tiga kalimat tanya ini lebih sering kita gunakan dengan teman sekelas atau teman satu kerja. Jadi, saya tidak rekomendasikan menggunakan tiga kalimat ini untuk bertanya kabar kepada orang yang kita hormati atau orang yang kita tuakan atau orang yang biasanya kita panggil dengan Anda karena ini terlalu familiar, terlalu terlalu tidak formal. Oke, untuk bertanya kabar kepada orang yang kita panggil Anda atau kita hormati atau kita jaga jarak karena mungkin di atasan atau guru kita, kalian bisa lihat di kelas 1 minggu sebelumnya yaitu part 4. Oke. Oke. Miushak sebenarnya sama persis dengan bahasa Indonesia yang artinya apa kabar. Mi artinya apa? Uishak artinya kabar. Mio hezet artinya situasi, kondisi. Oke, jadi mio hezet artinya bagaimana situasinya, bagaimana kondisinya. Tapi dalam konteks bertanya kabar, yang kita tanyakan adalah kabarnya. Oke. Mio hezet sendiri mempunyai arti yang kedua, yaitu saat kita menanyakan kondisi atau situasi di suatu tempat. Contohnya kemarin sedang ada bencana alam atau kemarin sedang ada kericuhan. Sekarang kamu ingin bertanya bagaimana kondisinya sekarang, kalian bertanya Mio hezet most. Bagaimana kondisinya sekarang? Okay. Kalimat tanya berikutnya adalah mizu. Mizu ini bentuk slang dari miushak. Jadi sudah slang. Ada slangnya lagi, miushak. Miushak ini yang mizu adalah kependekan dari miushak. Miushak dipendekkan dan diselengkan jadi mizu. Jadi keduanya artinya sama. Sekarang kita melihat beberapa kemungkinan jawaban yang kita dapat jika kita bertanya kabar. Oke, dalam kelas-kelas berikutnya kita belajar menjawab dengan jawaban yang selalu baik, yaitu oh terima kasih baik, yol wajib kesunum. Oke, sekarang kita coba beberapa opsi jawaban saat pertanyaannya adalah pertanyaan kabar kita, kan karena kita tidak selamanya sedang bermood baik
atau kondisi kita mungkin tidak sedang baik. Okay. Chemikulonos. Kulonos artinya spesial atau berbeda. Okay. Jadi chemikulonos bisa diartikan nothing special atau tidak ada yang spesial, tidak ada bedanya dengan yang 1 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu. Tidak berubah, tidak ada perubahan. Oke, jadi chemikulonos. Berikutnya megvojok. Megvojok artinya adalah ya aku masih di sini, kan? Artinya agak sedikit negatif. Jadi artinya ya seperti inilah aku, begitu-begitu saja. Jadi antara chemikulonos dan megvojok itu ada sedikit kemiripan. Okay? Berikutnya neiskerdes. Neiskerdes artinya sebenarnya janganlah bertanya. Kata kerdes adalah kata kerja yang artinya bertanya. Dan neiskerdes artinya jangan bertanya. Neiskerdes, jangan bertanya, janganlah bertanya. Oke, tapi sebenarnya orang yang menjawab neiskerdes ini mungkin dia sedang banyak masalah. Jadi dia tidak tahu dia harus memulai bercerita dari mana. Karena itu dia menjawab, oh jangan bertanyalah. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang menjawab pertanyaan apa kabar dengan jawaban neiskerdes, ada kemungkinan bahwa sebenarnya orang tersebut ingin bercerita, ingin kamu bertanya lagi, ayo dong ceritakan apa sih masalahnya. Jadi kalau ada orang menjawab neiskerdes, kamu coba lagi gali tanya, apa sih sebenarnya masalahnya? Cerita dong. Oke. Kita bisa bilang, meshe, 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 ceritakan. Oke. Oke, jadi tadi itu beberapa ungkapan-ungkapan baru untuk kalian untuk berekspresi tentang kabar, tentang kondisi kalian yang sedang mungkin tidak sebegitu baik. Oke. Semoga sampai di sini kalian bisa mengikuti. Kita coba ke slide berikutnya. Oke. Lagi kita masuk ke ungkapan-ungkapan yang berhubungan dengan cuaca. Oke. Yang pertama, shoot on off. Shoot on off. Oke, seperti dalam gambar kalian bisa lihat yang artinya adalah cuacanya cerah. Matahari sedang bersinar. Oke. Nop mungkin kalian sudah tahu bahwa itu artinya hari, tapi juga bisa diartikan matahari. Oke. Shoot on off, matahari bersinar. Berikutnya, fui osil. Fui osil. Sel artinya angin, fui artinya berembus. Oke, jadi angin berembus. Angin sedang berembus. Nah, mungkin kita bisa artikan cuacanya sedang berangin, banyak angin. Oke. Di bawahnya ada kata seles. Seles adalah kata sifat dari kata sel, angin. Jadi kita bisa artikan berangin. Myanmar Oside, bagaimana cuaca sekarang? Seles, berangin. Oke. Coba kita lihat ke cuaca berikutnya. Kalian bisa tebak, ada gambar manusia salju dan orang yang sedang kedinginan. Oke. Hobozik artinya bersalju, adalah kata kerja yang terbentuk dari kata benda ho atau salju. Oke. Hobozik, bersalju. Ada juga ungkapan seperti ungkapan pelajaran minggu yang lalu, yaitu eşik oz eşür. Eşik oz eşür. Artinya hujan turun atau sedang turun hujan. Hujan bisa kita gantikan dengan kata salju, yaitu ho. Eşik oho. Eşik oho artinya sedang turun salju. Oke, jadi untuk bilang sedang turun salju, kita bisa gunakan dua ungkapan tadi, yaitu hobozik dan eşik oho.
Esyik oho. Oke. Terus yang berikutnya yaitu hobos. Hobos adalah kata sifat yang berasal dari kata benda ho, salju. Jadi artinya bersalju, hobos bersalju. Oke, berikutnya. Sekarang dalam slide ini kita akan belajar bagaimana meminta maaf dan bagaimana merespon permintaan maaf. Oke. Pertama kita lihat dulu kata yoy. Mungkin kalian sudah sering dengar kata yoy. Kata yoy dalam bahasa Indonesia sama dengan aduh. Yoy, aduh. Oke. Yoy elnizes atau yoy elnizes kerek. Artinya, maaf ya, aku minta maaf. Atau kita bisa bilang, maaf. Kadang waktu kita meminta permisi, kita juga bisa bilang elnizes atau elnizes kerek. Oke. Jadi ini bisa kita gunakan untuk meminta maaf, bisa juga untuk meminta permisi. Oke. Kalian bisa gunakan tanpa kata kerek, cukup dengan elnizes. Kalau kalian ingin lebih sopan atau lebih formal, gitu, kalian bisa bilang elnizes kerek. Oke. Berikutnya, bocanot atau bocanotot kerek. Artinya sama, yaitu meminta maaf. Kalian bisa gunakan bocanot, atau kalian bisa pakai versi panjangnya, yaitu bocanotot kerek, untuk memberikan kesan lebih formal, atau lebih sopan. Ungkapan berikutnya yaitu bocasmek. Bocasmek adalah kata kerja mek bocatoni yang diubah menjadi kalimat perintah. Jadi bocasmek artinya maafkan aku. Maafkan aku. Oke. Tapi bocasmek ini hanya kita pakai saat berbicara dengan orang yang kita sering panggil kamu. Jika orang tersebut kita panggil Anda, atau kita tidak bisa memakai ini. Karena ini hanya digunakan untuk orang-orang yang terdekat kita, atau orang seperti yang saya bilang, orang yang kita panggil kamu. Jika orang tersebut kita panggilnya Anda bisa saja adalah seorang guru, atasan, atau orang asing yang kita kebetulan lihat atau bertemu di jalan dan dia lebih tua dari kita sebaiknya manggil Anda. Dalam kasus ini, kalau kalian ingin meminta maaf, kalian bilang bocah shonmek, maafkan saya. Oke, jadi perhatikan dengan benar konteks situasi apa yang mengharuskan kalian memilih dua ungkapan ini. Apakah bocasmek atau bocashonmek. Oke. Ungkapan berikutnya, nehoroguj. Nehoroguj berasal dari kata kerja horoksik. Dari kelas kemarin, mungkin masih ada yang masih ingat, horoksik artinya marah. Ya. Nehoroguj artinya jangan marah ya. Jangan marah dong. Nehoroguj lagi-lagi kita gunakan hanya kepada orang yang kita panggil kamu. Oke. Untuk orang yang kita panggil Anda, kita bilangnya nehorogunjon. Nehorogunjon. Maaf, jangan marah ya. Oke. Jadi bisa dibilang keempat jenis ungkapan ini kita bisa bilang atau bisa ucapkan saat kita meminta maaf. Untuk meminta permisi, mungkin kalian ingin bertanya, kalian bisa bilang elnizes kerek atau nehorogujon. Oke, dari elnizes kerek sama nehoroguj
atau ne harogujud itu kita bisa gunakan saat kita meminta permisi. Mungkin kalian ingin bertanya atau kalian ingin lewat dan harus melewati orang agar apa yang kita lakukan terlihat lebih sopan, kita meminta permisi dulu biasanya kan. Oke. Sekarang bagaimana sih respon yang mungkin diucapkan oleh orang yang kita mintai maaf? Yang pertama, "Shame boy." Boy artinya masalah. Jadi, "Shame boy" artinya tidak ada masalah. Sama dengan "shame gone." "Shame gone" sama artinya tidak ada masalah. Gone sama boy itu artinya sama masalah. Oke. Nincen atau Ninch, "Shame boy." Artinya tidak ada masalah. Sama sebenarnya antara "shame boy." Hanya saja Nincen "shame boy" itu lebih ditekan lagi. Nincen "shame boy." Oke, berikutnya Nincen problemo atau Ninch problemo. Sama artinya tidak masalah. Kalian bisa nebak dari kata problemo. Oke. Jadi kalian sekarang punya beberapa opsi atau alternatif bagaimana kalian meminta maaf, meminta permisi, atau menjawab pertanyaan atau permintaan maaf. Oke, sekarang kita ke slide berikutnya ya. Kita kembali belajar atau melatih, lebih ke melatih lagi, bagaimana kita mengkonjugasikan kata kerja atau mengetahui konjugasi kata kerja, dan untuk kasus seperti apa atau untuk konteks seperti apa kita menggunakan konjugasinya. Dalam hal ini yang akan aku bahas adalah konteks definite atau indefinite yang kita ketahui dari jenis objek kalimatnya. Oke, seperti yang sudah kita bahas minggu yang lalu, bahwa objek terdiri dari dua, objek yang definite dan objek indefinite. Definite pasti, indefinite tidak pasti. Kita coba flashback sebentar tentang tema objek definite dan indefinite. Oke, di sini kalian bisa lihat ada tabel tentang hal-hal yang masuk kategori definite. Di sini ada tabel khusus kata sandang atau artikel tidak pasti yang ada kata sandang edge yang artinya sebuah. Kata edge sendiri bisa berarti satu ya, angka satu. Oke. Berikutnya ada kate atau dua, ada banyak atau shock, ada cabbage atau sedikit. Oke. Tapi yang akan kita bahas dalam latihan ini adalah penggunaan edge atau sebuah. Dalam bahasa Inggris, atau an. Oke. Yang berikutnya kata sandang definite atau artikel pasti atau kata sandang yang pasti ya. Yang akan kita gunakan adalah o atau the sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia mungkin nya, tapi tidak selalu akhirannya untuk kata sandang kita jarang pakai dalam bahasa Indonesia. Oke. Jadi o adalah kata sandang definite dan at adalah kata sandang indefinite. Oke. Oke, kalian coba pelajari kalimatnya. Kalian lihat konjugasi kata kerjanya itu masuk ke konjugasi definite atau indefinite. Setelah itu kalian bisa memilih konjugasi. Kalian bisa memilih kata sandangnya memakai o yang merupakan kata sandang definite atau edge kata sandang indefinite. Oke. Kalian bisa kerjakan sekarang. Kalian bisa pause video ini. Setelah kalian selesai, kalian bisa lanjutkan videonya untuk melihat jawabannya. Oke, berikut ini adalah pilihan kata sandang yang tepat. Yang pertama, kita lihat ya. Tonul yatok oletskit. Tonul yatok oletskit. Oke.
Artinya adalah kalian pelajari pelajaran ini. Atau bukan ini, tapi kalian pelajari pelajarannya. Kalian pelajari pelajarannya. Kenapa kita memilih O? Karena kata kerja tonul mendapat akhiran konjugasi yatuk. Konjugasi yatuk adalah konjugasi definite untuk untuk subjek ti atau kalian. Jadi, kita harus menggunakan kata sandang definite dalam hal ini adalah O. Tonul yatuk olet kids. Kalimat kedua. Ismerek egy jó éttermet. Ismerek egy jó éttermet. Artinya, saya mengenal sebuah rumah makan yang bagus. Atau rumah makan yang enak. Oke. Kenapa kita menggunakan egy? Karena kata kerja ismerni atau mengenal dikonjugasikan dengan akhiran eka. Akhiran eka adalah bentuk akhiran konjugasi untuk subjek en atau saya yang indefinite. Oke. Jadi kita harus memilih atau menggunakan kata sandang yang indefinite. Nomor 3. Tonulom overshed. Tonulom overshed. Yang artinya saya belajar puisi. Saya belajar puisi atau saya mempelajari puisinya. Oke, kenapa kita menggunakan kata sandang definite? Karena kata kerja tonul atau tonuni mendapat akhiran konjugasi om. Om adalah konjugasi untuk subjek en atau saya yang definite. Yang definite. Oke, jadi tonulum overshed. Kalimat keempat, meghívjuk az alany is moziba. Meghívjuk az alany is moziba. Meghívjuk az alany is moziba. Artinya, kita undang cewek itu atau gadis itu juga ke bioskop. Kita undang dia juga ke bioskop. Oke. Kenapa kita menggunakan kata sandang o, kata sandang definite? Karena kata kerjanya kita konjugasikan dengan konjugasi definite, yaitu iuk. Iuk adalah konjugasi definite untuk subjek kami atau kita. Oke, semoga sampai di sini kalian bisa mengikuti. Kalimat kelima, verhivyuk kotit. Verhivyuk kotit. Sekali lagi, kalian bisa lihat bahwa kata kerjanya dikonjugasikan dengan akhiran konjugasi yuk, seperti akhiran konjugasi kalimat nomor 4. Adalah akhiran konjugasi untuk subjek kami yang definite. Oke, subjeknya definite. Tapi kenapa akhirnya kita tidak menggunakan kata sandang? Karena, sekali lagi, kalian bisa lihat bahwa objeknya adalah koti. Koti adalah nama orang, nama seorang cewek. Kependekan dari kotolin. Koti. Oke, kalimat berikutnya. Hiftok et taksit. Hiftok et taksit. Hiftok et taksit. Artinya, kalian panggil sebuah taksi. Kalian panggil sebuah taksi. Oke. Kenapa kita menggunakan kata sandang et? Karena kata kerjanya dikonjugasikan dengan akhiran tuk. Akhiran tuk adalah akhiran konjugasi indefinite untuk subjek ti atau kalian. Oke. Jadi kita juga harus menambahkan kata sandang indefinite
untuk objeknya. Oke, dalam hal ini adalah H, sebuah taksi. H taxi. Oke. Kalimat ketujuh. Tibor ohazot rozoyo. Kita lihat, subjeknya di sini adalah Tibor. Kata ganti orang ketiga tunggal. Objeknya adalah haz, rumah. Kata kerjanya rozol. Mendapat akhiran konjugasi io. Akhiran konjugasi io adalah akhiran konjugasi untuk subjek orang ketiga tunggal yang definite. Oke. Jadi kita harus mencari kata sandang yang definite juga, yaitu O. Jadi artinya Tibor sedang menggambar atau menggambar rumah. Tibor sedang menggambar rumahnya. Nya dalam hal ini adalah the. Bukan kepemilikan, bukan rumah si Tibor. Nomor 8. Oturistak HKW Kernek. Oturistak HKW Kernek. Yang artinya, turis-turis meminta sebuah kopi atau secangkir kopi. Kenapa kita menggunakan kata sandang kata sandang indefinite? Karena kata kerjanya dikonjugasikan dengan konjugasi indefinite. Akhiran nek adalah akhiran konjugasi indefinite untuk subjek kata ganti orang. Pertama, jamak. Kata ganti orang ketiga, jamak. Yaitu atau mereka. Dalam hal ini, mereka yaitu si turis ini, turis-turis. Oke, jadi turis-turis meminta sebuah kopi atau satu kopi. Oke, semoga sampai di sini kalian bisa mengikuti ya. Oke, kita ke slide berikutnya. Seperti yang kalian mungkin sudah bisa tebak dalam beberapa kalimat yang kita bahas dalam beberapa kelas terakhir kita, bahwa subjek seringkali mempunyai akhiran huruf T. Oke? Di sini kita akan belajar bagaimana kita mengubah kata benda menjadi objek sebuah kalimat. Dalam bahasa Hongaria, jika suatu kata benda menjadi objek sebuah kalimat, maka kata benda tersebut harus diganti menjadi objek dengan cara menambahkan akhiran T. Oke, akhiran T sendiri punya beberapa variasi, yaitu akhiran T biasa, akhiran ot, et, sama et. Akhiran yang mana yang kita pilih, lagi-lagi itu sesuai dengan komposisi huruf vokal dalam kata bendanya. Karena itu, lagi-lagi kita akan melatih kesensitifan kita atau pengetahuan kita terhadap huruf-huruf vokal yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu huruf vokal yang mogos, tinggi, atau huruf vokal yang me, atau dalam, atau berat. Oke? Karena dengan mengetahui kategori jenis huruf vokalnya, kita akan tahu harus menggunakan akhiran yang mana. Jika suatu kata benda mempunyai huruf vokal yang mogos, jika suatu kata benda memakai atau mempunyai huruf vokal yang mogos, maka kita harus menggunakan akhiran yang mengandung huruf vokal yang mogos juga. Jika suatu kata benda mempunyai huruf vokal me, maka kita harus menggunakan akhiran yang mengandung huruf vokal me juga. Oke.
dari akhiran T yang bisa kita pilih, ada dua yang mengandung huruf vokal ogos, yaitu E sama E. Juga ada dua yang mengandung huruf vokal mei, atau O sama O. Oke, jadi kalau kalian bisa melihat huruf vokalnya, bisa mengkategorikan huruf vokal dalam suatu kata benda, ini akan sangat membantu kalian memilih akhiran yang harus kalian pakai dengan benar. Ada satu cara yang mungkin bisa membantu kalian mengingat huruf vokal yang mana yang masuk kategori me, mana yang masuk kategori mongkos. Mungkin kalian sudah pernah atau sudah tahu kata auto. Auto adalah mobil ya. Kata auto mempunyai 3 huruf me. Huruf me yaitu O, O, dan U. Oke. Jadi kalau kalian memikirkan kata auto, otomatis yang akan kalian ingat adalah huruf vokal me. Oke, jadi selain huruf vokal yang ada dalam kata auto, tentu saja masuk ke huruf vokal yang mongkos. Tapi kalian harus hati-hati bahwa auto semua huruf vokalnya semuanya adalah huruf vokal me yang tanpa aksen huruf vokal me yang pendek, yaitu tidak ada aksen coret. Oke, jadi kalian saat mengingat auto, huruf-hurufnya O, OU, kalian juga harus mengingat bahwa huruf pendek AU juga harus dipanjangkan jadi AOU. Oke, jadi huruf auto, huruf vokal pendek, huruf yang versi panjangnya juga masuk ke kategori yang sama, yaitu me. Oke, sekarang kita melihat teori atau rumus mengkategorikan kata-kata yang mendapatkan akhiran huruf T saja. Yaitu untuk kata yang berakhiran huruf vokal, jika huruf vokal terakhir pendek harus diubah menjadi panjang, kecuali huruf I. Oke, jadi intinya adalah untuk semua kata yang berakhiran huruf vokal. Tetapi, jika huruf vokal terakhir pendek, harus diubah menjadi panjang. Oke, yaitu auto menjadi autot. Sekolah menjadi iskolat. Oke, jadi seperti yang bisa kalian lihat, huruf O, huruf terakhirnya menjadi O, huruf O panjang. Huruf O dalam kata iskolah menjadi iskolat. Jadi huruf O menjadi aksen panjang, yaitu A. Oke, dan sekali lagi, huruf terakhir dari kata yang berakhiran huruf vokal berubah menjadi panjang, kecuali huruf I. Juga untuk kata yang terdiri dari satu suku kata atau lebih yang sering berakhiran dengan huruf konsonan L, R, S, dan S. Jika huruf vokalnya tidak berubah menjadi pendek. Kenapa? Karena ada beberapa kata yang dijadikan objek kalimat, salah satu hurufnya berubah menjadi beraksen pendek. Seperti contoh dalam kalimat ini, etel tetap etel, tidak ada berubah, pendek. Cash jadi cash, tetap huruf E-nya tidak berubah menjadi pendek. Zenith tetap zenith, huruf E-nya tidak berubah pendek. Tabor jadi tabor, tetap hurufnya tidak berubah menjadi pendek. Dan kalian bisa lihat bahwa huruf konsonan terakhirnya adalah L, S, dan R. Oke.
Itu tadi adalah kata benda yang konkret. Kata benda yang konkret. Sekarang bagaimana jika kata bendanya adalah kata benda yang tidak konkret, atau bisa juga adalah suatu kata benda yang terbentuk dari kata dasar dan kata akhiran, yaitu berarti kata benda yang mempunyai suku kata akhiran atau akhiran. Di sini yang akan kita lihat adalah akhiran ash, ish, as, is. Contohnya, hotash menjadi hotasht, basilgetish menjadi basilgetisht, holas menjadi holas. Hotas artinya pengaruh, basilgetis artinya percakapan, holas artinya nelayan. Oke, sekarang coba kita lihat contoh akhiran berikutnya, yaitu osh, osh, es, ös. Contohnya orage menjadi orasht, ostolos menjadi ostolost, erzesh menjadi erzesht. Orage artinya adalah tukang jam, ostolos tukang kayu, erzesh adalah perasaan. Oke. Jadi sebenarnya kalau kalian bisa lihat, jenis akhiran-akhiran ini sebenarnya berakhiran dengan huruf S dan S. Jadi sebenarnya sudah masuk ke penjelasan sebelumnya, yaitu kata yang terdiri dari satu suku kata atau lebih yang sering berakhiran huruf konsonan L, R, S, dan S. Oke. Akhiran berikutnya yang juga mendapatkan tambahan huruf T saja, yaitu many dan meny. Kormany, kormany. Shutamin, shutamin. Oke. Artinya pemerintahan, kormanya artinya pemerintahan, shutamin artinya kue atau pastry. Oke. Akhiran berikutnya, untuk mengubah kata benda menjadi objek kalimat adalah ditambah akhiran ot, ot. Itu untuk sebagian besar kata yang berhuruf vokal me dan berakhiran dengan huruf c, t, j, j, k, m. Oke. Juga untuk kata yang berakhiran dengan huruf konsonan atau kata yang berakhiran dengan dua huruf konsonan. Tetapi tetap kita harus memperhatikan kata tersebut mengandung huruf me atau mongos. Jika mengandung huruf me dan berakhir dengan dua huruf konsonan, maka kita memberikan akhiran ot. Berikutnya adalah untuk kata benda yang berakhiran dengan shak sama zot. Oke. Sekarang kita lihat contohnya. Pok menjadi pokot. Cok menjadi cokot. Kobat menjadi kobatot. Kulch menjadi kulcot. Muzeum menjadi muzeumot. Kolond menjadi kolondot. Boracak menjadi boracagot. Kormanzot menjadi kormanzotot. Oke. Artinya adalah pok adalah laba-laba, cok adalah ciuman, kobat jaket, kulch kunci, muzeum museum, kolon adalah petualangan, boracak pertemanan, kormanzot pemerintahan. Oke, sekarang kita lihat ke akhiran berikutnya, yaitu akhiran et. Sebenarnya akhiran et ini bercermin dari akhiran ot, hanya saja akhiran et ini adalah untuk yang berhuruf vokal mogos. Oke. Jadi untuk sebagian besar kata yang berhuruf vokal mogos dan berakhiran dengan huruf C, T, C, J, K, M. Oke, terus yang kedua adalah untuk kata yang berakhiran dengan dua huruf konsonan. Berakhiran dengan dua huruf konsonan, tetapi mempunyai komposisi huruf vokal mogos. Berikutnya adalah kata benda yang berakhiran shake sama z. Oke. Shake sama z. Contohnya,
epulated, seket, hedget, kertet, mestershek, nezetet. Oke, yang artinya epulat gedung, sek kursi, hedge gunung, cat taman atau kebun, mestershek keahlian, mestershek yaitu artinya keahlian, nezet artinya penglihatan. Oke. Ada dua hal yang kalian harus berhati-hati. Yang pertama untuk akhiran olum dan elen. Akhiran olum menjadi mod dengan mendapatkan akhiran ot. Elen menjadi et. Contohnya forodolum menjadi forodolmod. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa hurufnya berubah terakhirnya. Forodolum menjadi forodolmod. Serelem menjadi serelmet. Yang berikutnya yaitu akhiran EK. Walaupun akhirnya EK, tapi bisa mendapatkan dua akhiran berbeda, yaitu akhiran ET dan akhiran OT. Tergantung dari hukum bunyinya, yaitu tergantung dari berapa jumlah huruf vokal yang ada dalam kata tersebut. Contohnya, keverik menjadi keveriket. Keverik artinya campuran. Morodek menjadi morodekot. Kenapa mendapat akhiran O walaupun katanya berakhir dengan akhiran EK? Karena ada dua huruf O di dalam kata tersebut yang merupakan kategori huruf me. Oke, morodek sendiri artinya adalah sisa. Oke, semoga sampai di sini kalian jelas. Sekarang kita lihat latihan untuk mengubah kata benda menjadi objek kalimat. Oke. Oke, di sini kalian mempunyai cukup banyak kata yang harus kalian ubah menjadi objek. Oke, kalian perhatikan dengan benar jenis katanya. Lalu kalian cari akhiran yang benar. Oke. Ada satu kata kerja yang tidak masuk penjelasan, tapi saya rasa kalian bisa mengetahui bagaimana memilih akhiran yang tepat. Oke, kita lihat lagi rumusnya. Oke, kalian perhatikan, kalian catat. Oke. Oke, kalian tulis jawabannya, kalian post video ini, terus kalian lanjutkan lagi setelah kalian menyelesaikan jawaban dari tugas ini, oke? Dari latihan ini. Oke. Berikut ini adalah jawabannya, oke? Ruhom jadi ruhat, artinya adalah baju. Akhiran O berubah menjadi A. Berikutnya, borat, teman. Menjadi boratot. Akhirannya huruf T dan hurufnya huruf Mei semua. Konyo jadi konyahat. Ember menjadi embert. Berhuruf vokal mogos dan mempunyai akhiran R. Keun jadi keunwet. Oke, hurufnya E. Itu huruf mogos. Oke, dan mendapatkan akhiran dua konsonan yaitu NY dan V. Keunwet. Kurman karena
berakhiran man, maka hanya mendapatkan akhiran T. Board, anggur, dan ini adalah minuman anggur atau wine, mendapatkan akhiran T karena berhuruf vokal me dan berakhiran dengan huruf konsonan R. Okay. Napoli adalah ruang tengah menjadi Nopolit. Oke, huruf I tidak berubah panjang. Oke. Jadi ruha tadi adalah baju, borat adalah teman, konha adalah dapur, ember adalah orang atau manusia, kunz adalah buku, korman adalah pemerintah, bor adalah wine, minuman anggur, Nopoli, ruang tengah. Oke, kita menuju ke kolom berikutnya. Samitoge menjadi Samitogepet. Oke, di sini ada dua huruf mongos dan dua huruf me. Tapi kita mendapat akhiran et. Dan itu sebenarnya dari harmoni bunyi. Oke, akan kata Samitogepet lebih terdengar daripada Samitogepot. Oke, di sini huruf terakhir konsonannya adalah P. Jadi ini tidak masuk ke penjelasan sebelumnya karena huruf akhiran P tidak ada. Oke, jadi bisa dibilang pengecualian atau yang tidak regular. Selanjutnya, pork. Pork atau taman. Jadi porkot mempunyai huruf vokal me yaitu O dan dua konsonan berakhir dengan dua konsonan yaitu RK. Holas menjadi holast. Akhirannya ast. Oke, menjadi mendapat akhiran T. Wilemeng sama akhirannya adalah meng. Mendapat akhiran T. Tashko menjadi tashkat. Berakhir dengan huruf vokal. Huruf vokalnya berubah menjadi panjang. Koji jadi kojit. Mendapat akhiran T dan huruf I-nya tidak berubah menjadi panjang. Orash menjadi orasht. Karena berakhiran dengan akhiran ash. Sarelem menjadi sarelmet. Jadi kita coba kalian bisa lihat lagi kenapa ada yang mendapat akhiran T, OT, dan T. Oke, kita ulangi lagi artinya dari atas. Satu, Samitogep artinya adalah komputer, pork artinya adalah taman, holas, nelayan, beleming, pendapat, tas, koci, mobil, oras, tukang jam, ahli jam, serelen adalah cinta. Kita ke kolom yang terakhir. R2 menjadi erdut. Museum menjadi museumot. Oke. Kolom jadi kolondot. Oke, mendapat dua huruf vokal di akhir kata dan mendapat dua akhiran huruf konsonan di akhir kata dan mengandung dua huruf vokal me. Orts menjadi ortsot. Oke, terdiri dari satu huruf vokal me dan berakhir dengan dua huruf konsonan. Bus berakhir dengan huruf konsonan S. Jadi mendapat akhiran T. Ostol menjadi ostold. Berakhir dengan huruf L dan mengandung dua huruf me. Uco menjadi ucat. Huruf O menjadi panjang atau beraksen, jadi A, ucat. Zocek menjadi zoceget karena mendapat akhiran shake. Jadi kita lihat artinya dari awal. R2 artinya hutan,
Museum artinya museum, kolon artinya petualangan, Ort artinya wajah, bus artinya bis, hostol artinya meja, Utsa artinya jalan, Zocek artinya sayuran. Oke, jadi kalian bisa pelajari lagi, berlatih. Jika kalian ada kata benda baru yang kalian lihat di jalan atau di internet, kalian coba membuatnya menjadi kata objek dalam sebuah kalimat. Atau kalau kalian melihat kalimat di jalan atau di internet, kalian cari objeknya. Karena objek dalam sebuah kalimat dalam bahasa Hongaria akan selalu berakhir dengan huruf T. Oke. Oke, sampai di sini. Semoga kalian bisa mengikuti. Kelas hari ini saya akhiri. Oke. Kelas ini adalah kelas reka ulang karena kelas yang kita adakan kemarin, sayang sekali saya lupa merekamnya dari awal, jadi saya hanya merekam separuhnya. Oke, jadi setelah ini akan saya masukkan lagi slide atau saya masukkan lagi hasil rekaman yang saya berhasil rekam. Sayang sekali mungkin tidak ada separuh, jadi kalau kalian ingin melihat atau mendengarkan kelas yang kemarin, kalian bisa lanjutkan. Kalau kalian sudah merasa cukup jelas dengan penjelasan ini, kalian bisa stop videonya di sini. Oke. Semoga kelas ini bermanfaat. Sampai bertemu di kelas berikutnya. Oke, sampai minggu depan. Sziasztok. Yo, take care. Oke, nanti separuh aku rekam tambahan deh. Nggak apa-apa. Jadi aku sambung. Lagian juga kita belum masuk ke grammar yang umum. Oke, ya Allah, aku bisa lupa ya. Oh ya, ingat ehes ya, lapar ya. Nah, bener, ehes. Gimana Mas tulisannya? Ehes. Terus, jadi kalau aku bilang aku lapar, menjadi Ehes pajok. ehes pojok. Bener. Ehes pojok. Ini saya dari tadi cemilan habis berapa sudah. barusan teh bikin lagi. Besok lagi kalau lagi kelas kalian di samping kalian bawa camilan gitu. Aku juga, Pak. Oke. Nih, Mas. Oreo. Oke, kita ke slide berikutnya. Kita mulai. Ini nggak sah dulu deh ya. Nanti takutnya waktunya nggak ada. Tapi nanti kalau ada waktu kita coba latihan lagi konjugasi. Oke, sekarang kita mulai grammar. Gimana sih cara membentuk objek dari kata benda? Oke. Kata benda itu bisa kita jadikan objek atau menjadi objek dalam sebuah kalimat jika kita ubah dengan ditambah akhiran T. Oke. Ada T, ada AT, ada OT, ada ET, ada OT. Kalau dilafalkan dalam bahasa Hongaria, T, OT, OT, ET, ET. Oke. Jadi kalau objek dalam kalimat, kalau kata benda dalam kalimat itu harus dijadikan, saat menjadi objek harus dikasih akhiran ini. Bagaimana caranya kita memilih yang mana akhirannya kita gunakan? Lagi-lagi kita belajar atau mengasah lagi ingatan kita tentang dua kategori huruf vokal ini. Yang pertama mogos, yaitu yang tinggi, yaitu E, I, E, U. Ini masuk huruf mogos. Yang huruf dalam atau bisa huruf berat, kita bisa bilang huruf berat, yaitu huruf O, A, O, U. Oke. Jadi dalam kata benda kita analisa huruf vokalnya masuk huruf vokal yang mogos, yang baris pertama, atau yang me baris kedua. Kalau huruf vokal dalam kata bendanya itu banyak huruf mogosnya, kemungkinan besar
kita juga cari akhiran yang mempunyai huruf mogos, berarti mungkin e atau e. Kalau kata bendanya mempunyai huruf vokal me, oh berarti kita harus cari akhiran yang mempunyai huruf vokal yang mogos juga, yaitu o sama o. Tapi semuanya ya kadang ada pengecualian. Tetapi ada caranya gimana kita bisa mencari tahu atau memilihnya. Kita masuk ke slide berikutnya. Itu berarti seolah kalau orang Hongaria itu kalau mulutnya udah terlanjur dibentuk bulat gitu, kalau mau berubah jadi datar mereka susah. Jadi mereka tetap pilih yang tetap bulat gitu mulutnya ya. Iya Mas, tadi saya itu pagi ada Mogo sama Meli. Meli itu kan Mei, bukan Meli ya, Mei. Mei, oh iya, Mei. Mei itu kan yang AU sama O itu adalah back vowel kan? Bener, back vowel. Kalau yang mogos itu front vowel. Bener. Ya, cara ngafalinnya gampang Mbak itu Mbak. Kalau yang Mei itu hafalin aja pakai kata auto. Bener juga sih itu. Iya bener, tadi diajarin itu Mas. Nah, yang selain itu berarti yang megas. Bener, aku malah nggak diajarin itu loh. Pakainya itu Mas, tadi itu auto Tenizuto. Iya. Oke, berarti ini tambahan ini buat yang lain. Oke, bagus sebenarnya. Auto kan ada huruf vokalnya ada di huruf vokal Mei semua itu. Auto. Bagus. Jadi lagi-lagi ya huruf dalam bahasa Hongaria itu penting sekali harmonisasi atau harmoni bunyi atau suara. Makanya kenapa kita harus menggunakan me, ya karena kata dasarnya kebanyakan hurufnya me. Kalau kita tiba-tiba menggunakan huruf mogos, ngomongnya juga sulit kita istilahnya gitu. Bener. Oke, sekarang yang paling gampang yang ditambah huruf T. Yang ditambah huruf T itu semua kata kerja yang berakhiran huruf vokal atau huruf yang terdiri dari satu suku kata atau lebih yang berakhiran dengan huruf konsonan RS sama S. Oke. Tetapi jika huruf vokalnya tidak berubah menjadi pendek, karena ada dalam perubahan dari kata benda menjadi objek ini kadang ada perubahan dari huruf vokal panjang menjadi pendek. Tapi untuk yang sekarang di depan kalian kita belajar yang tidak ada perubahan. Oke, jadi kata benda yang huruf terakhirnya itu huruf vokal, maka akhirannya T, dan huruf vokal terakhir itu menjadi panjang kecuali huruf I. Contohnya ya auto, jadi autot. Iskola menjadi iskolat. Oke. Kalau pensil gitu Mas, seruza berarti jadi seruzat. Seruzat, betul. Oke. Terus yang berikutnya yaitu huruf yang terdiri dari satu suku kata atau lebih yang berakhiran huruf konsonan R, S, sama S. Jika huruf vokalnya tidak berubah menjadi pendek, contohnya etel menjadi etelt, kesh menjadi kesht, zenis menjadi zenist, tabur menjadi taburt. Oke, ini kalian hafalkan. Terus ada lagi, yaitu kata benda yang berakhiran, yaitu kata benda abstrak biasanya. Itu kata benda yang dibentuk dari akhiran, dari kata biasanya itu kata benda atau kata kerja terus ditambah akhiran. Di sini akhirannya itu akhiran ash, esh, as, es, ash, osh, es, sama mon. Ini man, lagi man sama me. Contohnya hotash jadi hotasht. Artinya itu pengaruh. Beshelgetesh menjadi beshelgetesht. Holas menjadi holast. Orash menjadi orasht. Ostolos menjadi ostolos. Erzesh menjadi erzesht. Korman menjadi kormant.
Shuteme jadi shuteming. Oke, jadi ini yang mendapat akhiran T. Oke, jadi kalian hafalkan kata-kata yang seperti kata benda seperti apa yang mendapat akhiran T. Intinya enaknya lidah aja ya kalau yang gini. Sebenarnya iya, tapi kadang bisa kepleset. Iya, sebagai orang asing bisa kepleset. Betul, tapi jadi nggak apa-apa kepleset. Oke, sampai di sini sebenarnya ini praktek menghafalkan saja sih sebenarnya. Oke, yang kita ke berikutnya ya, bisa mengikuti ya. Oke, Edik you. edit yuk. EDQ. Oke, sekarang yang ditambah akhiran OT dan ET. Oke. Akhiran OT itu untuk sebagian besar kata yang berhuruf vokal me dan berakhiran huruf konsonan C, T, C, J, K, M. Tapi kalau mamanya kalian kan wah menghafalin huruf lagi. Nah, dengan banyaknya latihan nanti kalian sebenarnya akan merasakan sendiri dengan feeling, oh harus seperti ini nih, oh harus seperti ini. Jadi nggak harus mengacu pada rumusnya, harus akhiran huruf vokalnya seperti apa gitu. Yang penting banyak latihan saja. Oke, terus yang kedua yaitu kata yang berakhiran dua huruf konsonan. Dan tetap huruf vokalnya huruf vokal yang me. Jadi huruf berakhiran dengan huruf konsonan, berakhiran dengan dua huruf konsonan, tetapi huruf vokalnya huruf me. Oke. Terus kata benda berakhiran, yaitu kata benda yang mendapat akhiran atau kata benda yang terbentuk dari akhiran. Yaitu syak sama zot. Oke. Contohnya pok, pokot, cok, cokot, kobat, kobatot, kulch, kulchot, muzeum, muzeumot, kolond, kolondot, boracak, boracagot, kormanzot, kormanzotot. Oke. Ini yang OT. Terus yang ET. Hampir mirip sebenarnya dari yang atas, dari yang OT, hanya saja ET itu lebih kepada yang berhuruf vokal mogos. Jadi OT itu huruf vokal me, yang ET itu huruf vokal mogos. Terus sama, ini juga untuk kata yang berakhiran dua huruf konsonan. Terus kata benda yang benda berakhiran, yaitu kata benda yang terbentuk dari akhiran. Akhirannya adalah shake sama z. Contohnya, epulet jadi epuletet, sek menjadi seket, het menjadi hejet, kert menjadi kertet, mester shek menjadi mester sheget, nezet menjadi nezetet. Oke, tapi hati-hati ya. Untuk kata berakhiran atau untuk jenis-jenis kata yang berakhiran, yang akhirannya olum sama elem. Foradolo menjadi foradolmot. Serelem menjadi serelmet. Ini sama seperti, ingat nggak tadi waktu eterem? Itu hampir-hampir mirip sebenarnya. Eterem jadi ethernet. Nanti ada di slide pengecualian. Oke, terus yang kedua ada pengecualian yang EK. Itu kita menentukannya, kita lihat dari hukum bunyinya tadi. Contohnya kalau keberik menjadi keberiket. Itu ET, akhirnya ET. Tapi morodik sama-sama akhirannya EK, tapi morodekot. Kenapa? Karena ya kebanyakannya huruf O lebih menang daripada huruf E. Morodekot. Jadi huruf O, E. Jadi ada huruf O dua kali. Jadi lebih banyak huruf me-nya. Oke. Kita coba di latihan. Oke. Siapa yang mau nyoba? Ayo. Gimana kalau ini PR? Aduh, Mas. Belum hafal, Mas. Belum apa? Lanjut, coba aja. Oke. Gimana, Mas? Kalau coba kalian ubah ya. Oh ya, Riza bilang. Oke, baik. Ya. Jadi sebenarnya kalau umpamanya kalian sering mengucapkan kata-katanya, kalian akan dengan sendirinya nanti mulut kalian tuh
Kalau kalian percaya sama mulut kalian. Oke. Lebih enaknya itu gimana mengucapkannya? Dibikin sesimpel mungkin. Ruho. Jadi apa? Coba Santi. Ruhat. Ruhat. Oke. Wah, Selanjutnya. tebak-tebak berhadiah tuh. Borat menjadi Iya, kayaknya tebak tebak. Boratot. 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 ah Boratot, bagus. boratot. Itu kan bisa kan kalian nggak tebak-tebak aja yang penting. Oh, Konyiha menjadi iya pernah. Konyat. Konyihat. konyihat. Oke. Ember menjadi Konyat. Aduh, nggak tahu. Ember. Em- Ted. no. Ember tot. Oke. Ada lagi yang Ember tot. Emberet. 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 Emberek. Oke. Emberek, Mas. Emberek. Emberek itu kalau Bukan. plural. Jamak. Emberet. Kita simpan ya jawabannya, nanti kita lihat kenapa. Ah. Mas, saya tahu konif, konifat. Iya, iya, betul. Penyifat. Library kan? Setuju. Oke, konyivot, Buku kali. Buku. Buku ya. Konivet. konyivet. Bener Bang So, yang penting Oh, konyivet. Oke, Iya, konifet, konifet. Aduh. korman, Kormanya. Kormanyot. Permanyet. korman, Kormanyot. kormanyot, Perman. Kormanya. korman, teh. Oh, Perman. Oh. Mantap. Oh iya, karena dua akhirannya kan apa namanya? Nyeh. Tantan, kormanya bentar. Kita lihat ya, aku juga agak-agak bingung. Bentar. Yang korban ini kayaknya agak aneh. Iya, oke. Board. Borot. 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 Oke. Borot. Kita simpan ya, kita simpan. Nanti kita analisa. Ya, oke. Napoli. 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 Gampang itu ya. Ya. Samito Gate. Itu. Gap. Pakai T langsung. Samito gepet. Samito Gate. Bagus bisa. Samito Gate ya, Santi bukan Samito Gate. Oh, gepet. Pork. Parkit. Ada yang mau nyoba pork? Parkom. Parkom itu tamanku. Kebunku. Parkot pakai T, Mas. Pakai T ya. Kita nggak pakai akhiran om di sini ya. Pakainya porkot. Nah, oke. Olas. Olazot. Oke. Olazot. Olasut. Olasut. Olasut ya. Oke, kita lihat ya. Nanti kita lihat. Ini ketika di akhirannya A, E, Z. Oke, kita lihat gimana nanti. Belamenya. Mungkin sama dengan yang korban. Nah, kan? Belamenya. Belamenya. Kita simpan ya jawabannya. Belamenya. Oke. Tashko, gampang ini. Taskot. Scott. Tashkat. Oke. Koji. Kocit. Kocit. Oke. Orash. Nggak tahu. Orasot. Orashut. Oke. Saya nggak tahu. Saya susah mengucapkan bedanya antara u dan Oke. Kita coba latihan pengucapan aja deh apa. Sering aja. Jadi orashut. Saya kadang tahu tulisannya gimana, nggak tahu bacanya. Bacanya. Apa mau pelan? Nanti juga terbiasa nanti. Oke. Kita simpan jawabannya. Serelem. Serelemet. Zerelmet. Serelemet. Oke. RD gampang ini mah. Enggak. Ergot. Erdet. Oke. Museum. Museumet. Museumet. Menang yang mana hurufnya? Hurufnya menang yang mana? Museumot. 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 Oke. Kan hurufnya ada huruf U sama huruf E kan? Banyakan huruf U-nya kan? Banyakan huruf M-nya. Oke. Museumot. Kolond. Kolon. Pakai T aja belakangnya. Pakai dia aja. Atau OT. Oke. Orts. Wah, Artot. Oke. Boost. Busot. Busot. Oke. Kita simpan ya. Nanti kita lihat. Iya. Ostol.
Astolot. Oke. Oke, kita simpan. Uco, Utsot. Iya. ucat, bukan ucot ya. Jadi Uca. kalau huruf terakhirnya huruf vokal, kecuali huruf I ya, itu Oh, menjadi panjang. Kalau O itu kan huruf A tanpa coret, atau huruf A pendek, tapi kalau berubah jadi panjang menjadi A. Jadi ucat. Oke, Oh, seperti ya. ruhom menjadi ruhat. Utsat. Oke. Zolcik. Salah, gampang ini. Zolcegot. Good. Oh, good. Huruf O titik dua. Zolceget. Oh, iya. Zolcegat. Zolceget. Oh, Huruf ya. huruf E atau O titik dua itu kan masuk kategori huruf mogos, huruf E juga huruf mogos. Jadi kita yang cari akhiran yang hurufnya mogos juga, yaitu ET. Oke, kita lihat ya. Oke. Jadi seperti ini. Korban, kormansot. Korban, kormanse. Sekarang kita lihat ya. Ruha oke lah, kalian udah tahu ya. Borat, boratut, bagus sekali. Konha, konhat, oke. O menjadi A, huruf vokal. O menjadi A. Ember menjadi embert, bukan emberet. Kenapa? Karena huruf konsonannya R terakhirnya. Kan? Jadi embert. Oke. Oke. Kunj. Menjadi kunjivet. Karena hurufnya E. E itu huruf vokal mogos. Oke, bukan kunjivot ya, karena akhiran ET ada, tapi di sini kita nggak gunakan. Korman, jadi korman. Seperti, jadi kata yang berakhiran man sama main itu mendapat akhiran T. Oke. Bor menjadi board, karena sama seperti ember. Huruf terakhirnya R. Ember. Board. Oke. Bedanya board yang ini sama board yang satunya yang itu apa wine itu bacanya gimana itu, Mas? Ini board yang ini board yang wine. Ini board, jadi huruf O yang keluarnya dari bagian tenggorokan, bagian belakang, rongga belakang mulut, board. Kalau yang board yang lain itu kan kulit kan, yang ada coret dua kan, B, O, coret dua, R. Nah itu ber. Jadi huruf O yang keluarnya dari rongga mulut bagian depan, ber. Jadi bor sama ber. Jadi kalau kamu baca apa namanya Mas, kata ber itu wine apa sempe? Ber. wine, kalau champagne itu champagne. Wine. Champagne. Oh, wine. Bor. Jadi kalau mau berlatih perbedaan huruf O antara O biasa sama O titik dua atau O coret dua. Jadi huruf O coret dua itu huruf pelafalan panjang dari huruf O titik dua. Huruf O titik dua itu mirip dengan huruf E dalam kata elang. Jadi itu jadi semacam huruf O dalam bahasa Hungaria e. Jadi elang, Terus O coret dua itu Jadi kalau buku berarti jadi ke kenynya gitu. Bener, bukan kunz tapi kenyipet. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nanti bisa cek di apa namanya di YouTube. Aku udah bikin latihan apa namanya pelafalan bunyi. Oke, kita habiskan saja ya ini ya. Sami to get jadi sami to get pet. Karena ya lebih enak didengar seperti itu sayang sekali. Pork menjadi porkot. Slide-nya. Nah, ini porkot, slide-nya hilang kah? Enggak kan? Oh, enggak, udah. Oh ya Santi, oke. Oke, terus jadi pork itu menjadi porkot karena masuk ke kata yang mempunyai dua konsonan. Pork, RK menjadi porkot. Oke. Pork itu apa, Mas? Pork itu taman. Pork itu laba-laba. Oh, soalnya di Indo tuh
ada namanya ayam pok-pok. Mungkin ayam laba-laba. Itu enggak ya Mas, itu kayak franchise makanannya itu loh anak-anak yang biasanya di mall tinggal cepat Oh, saja alah. ayam pok-pok. Oh, tapi laba-laba ya? Laba-laba. Holas. Holas Holas. holas teh karena akhirannya AS. Ya. Sama dengan itu tadi yang men itu tadi ya. Bener kan di sini kan ada akhiran as is. Oke. Velemen sama. Jadi berakhiran main. Tasko, taskat, koci, oras, sama. Ini karena akhirannya as. Oras tuh. Serelem itu menjadi serelmet. Bukan serelemet, tapi serelmet. Oh iya. Ya, karena Masuk lebih yang olum elem kan. Masuk akhiran olum elem. Tapi kalau didengarkan lebih enak serelmet daripada serelemet. iya sih bener sih. Iya kan? Serelmet. Iya bener. Serelmet. Lebih enak daripada serelemet. Gitu. Iya, serelmet. Males emang orang Hungaria tuh. Museum menjadi museumot. Kolon menjadi kolondot. Sama kan akhirannya dua huruf konsonan. Orts menjadi ortsot. Sama karena dua huruf konsonan. RC. Bus jadi boost. Bus. Ya, karena akhirannya S. Walaupun nggak ada. Kalau kita lihat lagi ke belakang, ya, Iya. ini dia kan. Benar Mas. Kata Iya. konsonan akhirnya R, Iya. S, sama S. Oke. Oke. Terus ostolt, karena akhirannya terakhir huruf L. Kan? Nih. Mana tadi? Kok nggak ada? Sudah. Yang akhirnya R. Bukan akhiran L, tapi banyakan huruf Mei. Jadi nggak masuk kalau berakhiran huruf konsonan ini, tapi vokal mempunyai huruf vokal. Ada Mas itu di etel. Iya kan? Nah ini dia. Ada itu tadi kok. Nggak benar. Cuman nggak ketulis L-nya. Nggak ketulis L-nya. Oh, kayaknya kelewatan. Oke, nanti aku tulis di situ deh. Contohnya ada etel seperti etel. Ucat, zolcek. Oke, ini yang akhiran shake. Oke. Jadi Mas, mau tanya yang ember itu people apa anak-anak ya? People, orang. People. Kalau anak-anak itu ada yang tahu anak-anak? Lupa ya. Jerek. Oh, Iya, Jerek. Jerek. Iya, Jerek. Oke, kalau gitu sampai di sini ada pertanyaan kah? Enggak Mas, tapi Mas membuat orang gendut sih. Jadinya makan malam jam segini. Iya, bener banget ya. Lapar Mas, sumpah Mas lapar. Mikir soalnya. Oke, jadi Kecit parak sajok. Oke, kalau gitu terima kasih untuk hari ini. Tapi nggak apa-apa, kita nggak waktunya hanya sampai untuk membahas sarjok. Sebentar Mas. Itu berarti kalau yang tadi kan yang spesial itu yang akhirnya S sama R itu langsung ditambah T belakangnya, itu berarti walaupun hurufnya mau mogos atau tidak berpengaruh ya kalau yang spesial tadi itu. Sebenarnya kalau contohnya oras menjadi oras, terus holas tuh sebenarnya ya. Kalau misal kertas papir gitu jadi papir gitu Mas. Papir. Padahal susah ya kayaknya diucapkan. Papirot kan. Iya. Iya, sama logika kita yang masih baru dengan bahasa Hungaria, iya. Tapi kalau setelah nanti kalian lama-lama menggunakan bahasa Hungaria, kalian oh iya lebih enak papir daripada papirot. Nanti kalian akan merasakan itu. Pertama papir, ya kan ada ganjel kan. Papir R tiba-tiba langsung ketemu T. Papir. Kalau seperti ember kan lebih buat aku dulunya emberet itu lebih enak. Emberet
Tapi ternyata embed lebih lama-lama lebih enak embed, bukan embedded. Embed. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? So far enggak, Mas. Paham Ini ya? lebih mudah daripada yang tadi itu. Ya. Skip tadi. Kalau misalnya kayak telepon, Mhm. jadi Telepon, telepon note kalau nggak salah telepon note. telepon note gitu ya. Mhm. Oke. Lu ke telepon terus ambil telepon, igen, iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau gitu kayaknya sudah mungkin udah terputus kayaknya ya. Enggak kok Mas, saya masih di sini. Oke, oke. Kalau gitu sampai hari ini semoga semuanya masih mengikuti dan kita lanjutkan untuk berikutnya minggu depan kita akan meneruskan tentang tarjos ini, tentang kata benda ini, gimana mengubah kata benda menjadi objek. Kita sudah belajar tentang objek akhiran T, O, T, E, T, masih ada akhiran lain lagi yaitu O, T, E, T, sama yang perubahan huruf vokal. Yang aku bilang tadi seperti yang pertama tadi kan ada huruf vokal etel menjadi etel, tetap etel karena E-nya nggak berubah. Tapi nanti ada beberapa kata yang hurufnya berubah. Aku nggak tahu kenapa ini L-nya nggak masuk sini ya. Ini nanti sebelum aku kirim di PPT-nya nanti aku akan koreksi itu. Oke. Wongso ada pertanyaan? Hari ini banyak diamnya tapi nggak ada ya. Mas, iya. Nyimak. Oke. Jadi semoga sehari ini semuanya jelas. Kalau sebelum kita pergi sekali lagi aku tanya, ada pertanyaan yang lain? Nem ya. Oke. Oke, kalau gitu sampai minggu depan. Elek. Iya, Elek itu cukup ya, Elek. Oke. Akur yo boheten tolak kusung pentaken yos olakor yo. Nah, untuk hari ini, untuk minggu ini nggak ada PR. Kalian berlatih aja dengan materi hari ini ya. Kalian berlatih, nanti kita lanjutkan materi objek ini, terus semoga minggu depan kita lebih banyak waktu. Nanti kita juga akan belajar tentang membuat kalimat dalam bahasa Hungaria itu bagaimana. Oke? Sama objek setelah orang dalam bentuk objek itu bagaimana. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Selamat berakhir pekan. Yohet Vegetmi dan Kinek. Yopihenes. Selamat beristirahat. Yopihenes. Osono Mas. Inden yut. Salam Tuhan. Hedek edoban malagajen. Targetnya. Sziasztok. Yowe zakat. Udah malam soalnya. Iya.